Rasulullah itu wanita yang digantung rambutnya. Rasulullah melihat kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Para wanita yang digantung rambutnya lalu disiram dengan air yang mendidih. Wahai Jibril, ini tamsil apakah wahai Jibril? Wanita yang digantung rambutnya kemudian disiram dengan air panas, wahai Jibril. Jawab Jibril, inilah para wanita-wanita yang membuka rambutnya kepada orang yang tidak muhrimnya, yang tidak menutup aurat, yang membuka auratnya kepada yang tidak muhrimnya. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, yang Allah nilai dari kehidupan kita bukanlah awal dari perjalanan, tapi Allah menilai kita akhir dari perjalanan hidup kita. Arti katanya, bagi kita yang belum sempurna, sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna, Bu. Kita menjadi yang lebih baik. Misalnya, tahun ini kita menjadi manusia yang jahat, manusia yang jauh daripada Allah. Mintalah sama Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ini orang yang zalim ya Allah. Tolong berikan hamba hidayah ya Allah. Andaikan hidayah itu akan datang, Bu, hari ini mungkin kita menjadi wanita yang tidak baik. Kalau hidayah itu datang kepada kita, mungkin besoknya kita menjadi wanita yang luar biasa. Dan jangan berhenti kita ini untuk merubah diri kita. Kemudian berjalanlah Rasulullah SAW. Bertemulah Rasulullah dengan orang yang menanam padi. Ditanam padi lalu tumbuh seketika itu buah. Disabitnya lagi, diambilnya, kemudian tumbuhnya lagi, ditanam di saat itu tumbuh lagi. Ya Jibril, tamsil apakah ini wahai Jibril? Umatku yang menanam padi tumbuh, kemudian dipanennya tumbuh lagi. Jawab Jibril, ini adalah tamsil umatmu yang suka berbagi. Ini adalah tamsil umatmu selama hidup di dunia. Dia suka menjadi orang-orang yang dermawan, dikasih-kasihkannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang orang dermawan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang beriman itu yang mau mereka menafkahkan harta mereka, baik mereka di waktu susah ataupun di waktu lapang. Kita lihat, Bu, di Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam itu kalau kita pergi ke sana, kita bakal susah mencari orang miskin. Gak ada orang miskin di Brunei Darussalam. Kenapa? Karena pemerintah Brunei Darussalam, kalau ada orang yang kayanya luar biasa, misalnya tetangganya luar biasa kayanya nih, Bu, pemerintah Brunei Darussalam akan mengambil harta orang tersebut sebahagiannya, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Sehingga hidup di Brunei Darussalam itu sama rata semuanya. Tidak ada orang yang miskin. Kalau di Indonesia, Bu, di Indonesia yang kaya semakin, yang miskin semakin. Ibu carilah di Masjid Gonjong ini, sederet ini pasti banyak orang miskin. Pasti banyak kan? Nah, itulah fenomena kehidupan kita di Indonesia. Kalau di Jepang sana, Ibu udah pernah ke Jepang? Saya yakin juga Ibu belum pernah ke Jepang nih. Kalau di Jepang sana, Jepang itu ya, Bu ya, mobil yang Ibu punya sekarang itu adalah buatan Jepang. Jepang yang bikin tuh, tak ada orang Periaman yang bikin. Jangan bangga pula orang Periaman, jangan bangga orang Solo, jangan bangga orang Bukit Tinggi, jangan ada orang bangga orang kampung saya. Tak ada orang kampung kita bikin mobil, Bu. Yang membikin mobil adalah orang Jepang. Apa yang tidak dipunya di Jepang itu? Semua dia punya di Jepang, Bu. Tapi Jepang jugalah salah satu negara yang mempunyai hutan khusus, hutan bunuh diri, yang bernama hutan Aokigahara. Itu untuk bunuh diri. Apa yang mereka tidak punya, Bu, di Jepang? Semua dia punya. Apa yang tidak dia punya? Dia tidak mempunyai keimanan. Tidak ada iman di dada. Tidak ada barometernya. Tidak ada di situ dikatakan ini zakat untuk orang miskin. Tidak ada, Bu. Cuma orang Islam lah yang mempunyai ini. Harta yang punya kita adalah sebahagiannya milik orang fakir miskin. Ada orang paling kaya, Bu. Suatu kisah
Dalam waktu dekat ini, kisah nyata, orang paling kaya tersebut penghasilannya dalam satu hari 300 juta. Apa pekerjaannya? Dia mempunyai kebiasaan berjalan dari rumahnya, berjalan kaki dari rumahnya, mencari orang-orang miskin. Kalau kita kan ogah bertemu dengan orang miskin. Kalau kita takut nih Bu, bahkan dibikin label di rumahnya, tidak menerima sumbangan sejenis apapun. Sebenarnya bersyukurlah Bu, orang melangkahkan kaki minta sumbangan ke rumah kita, itu Allah yang menggerakkan kakinya. Sementara di label rumah kita udah dibikin tidak menerima sumbangan dengan bentuk apapun. Kita menolak. Ya. Iya silakan. Iya silakan Ai, enggak apa-apa. Ai punya, ya isi absen sebentar, nanti Ai balik lagi ya Bu ya. Balik lagi. Cepat ya Ai. Sampai di mana pengajian kita Bu? Minta sedekah, yang orang minta sumbangan. Minta sedekah. Siapapun yang datang ke rumahmu boleh sebutnya buruk saja disebut. Anjing yang datang ke rumahmu kasih tuh roti. Nggak kan bakal kita miskin Bu. Janganlah dibikin label seperti ini, tidak menerima sumbangan bentuk apapun. Tak usahlah Bu, setidaknya orang mengucapkan assalamualaikum saja ke rumah kita udah bersyukur Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang mendoakan kita selamat loh Bu. Waalaikumsalam. Ibu selamatlah isi rumah ini, katanya Bu ya. Yo, marah pula dia Bu. Ketika orang assalamualaikum ke rumah kita, alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak punya uang kita, mau nggak kasih minum putih? Udah itu aja. Jadi orang-orang yang dermawan ini nanti dekat dengan Allah. Jangan takut engkau miskin. Sama dengan orang kaya tadi Bu, yang mempunyai uang 300 juta satu hari, dia berjalan dari rumahnya mencari orang-orang miskin. Nih, ibu butuh apa? Para janda nih kasih. Anak yatim dikasih, jompo dikasih, semuanya dikasih Bu. Lalu pada suatu hari datanglah teman sama orang kaya kepadanya. Wahai sahabatku, apakah engkau tidak cinta kepada hartamu? Dia menjawab, siapa bilang saya tidak mencintai harta saya? Ya, aku tengok engkau ini suka bagi-bagi harta. Engkau ini kau hambur-hamburkan hartamu, berarti engkau tidak sayang sama hartamu. Engkau sok-sok jadi orang dermawan, katanya. Lalu dia menjawab, sesungguhnya sayalah yang paling tamak dengan harta. Saya inilah orang yang paling pelit dengan harta. Loh, kok gitu jawabanmu? Ya, saya tidak ingin saya yang mencari harta ini, susah payah saya mencarinya, saya tinggalkan semuanya nanti ketika saya meninggal dunia. Saya tak ingin seperti itu. Saya tak ingin harta saya dibagikan oleh ahli waris semuanya. Dan saya ingin harta saya ini lebih banyak yang saya bawa daripada yang saya tinggalkan. Makanya saya berjalan dari rumah saya carikan tempat penitipannya. Saya titipkan nih di panti asuhan 10 juta. Untuk para anak yatim 10 juta saya titipkan kepada mereka. Sehingga nanti di yaumil mahsyar Allah memberikan titipan saya itu kepada saya kembali. Saya tidak ingin banyak yang tinggal daripada yang saya bawa. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Baqarah, apabila sudah ada tanda-tanda maut datang kepadamu, maka cepat-cepatlah engkau berwasiat kepada ahli warismu tentang hartamu, supaya engkau jangan menjadi orang yang bangkrut nanti di yaumil mahsyar. Ibu tahu dengan tanda-tanda orang mau meninggal? Ibu tahu tanda-tanda maut? Nggak tahu Ibu? Coba unjurkan kaki Ibu sebentar. Ibu nih ya, unjurkan kaki Ibu sebentar. Nah coba. Nah Ibu ini, Ibu nih unjurkan kaki Ibu sebentar. Nah. Belum kan mati lagi. Ibu ini takut nggak mati? Oh enggak apa-apa, enggak pakai kaos kaki. Nah Ibu tengok ini ya, tanda-tanda maut di dalam surat Al-Baqarah. Jangan takut pula Ibu nak mati. Nih kan relax kaki Ibu sekarang kan, relax kan, pasrahkan kaki Ibu. Ibu tengok kaki Ibu ini. Kalau seperti ini, ikolamu matilah. Insya Allah tidak akan meninggal kalau tidak ajal. Coba satukan kaki Ibu, belum lagi satukan. Nah, kalau sudah begini kan bertemu betis nih.
Kon, ndak lama lah dah. Kalau sudah bertemu kedua betismu, ibu lihat nanti di rumah, lihat betis ibu di rumah, jangan nanti tak kicuah di nantarang. Dah tarik unjul kembali. Apabila sudah bertemu kedua betismu, dah gini ya Bu ya. Ini ibu takkan bisa bicara lagi. Saya sekarang ini kan bisa bicara nih Bu ya. Nanti kalau sudah seperti itu, ndak bisa lagi bicara nih Bu. Makanya dikatakan di sini nih lidah keluh. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindarkan perbuatan untuk dunia melulu. Sebelum ini terjadi, keluarkan wasiat ibu untuk ahli waris. Mana harta yang tinggal, mana yang harta yang ibu bawa. Bilang sama anak, nak, harta mama yang sebanyak ini nak, tanah mama yang sekian hektar ini, tolong sebahagiannya engkau wakafkan untuk hafiz Al-Quran nak. Kenapa begitu mak? Iya, rumah petak yang di sana ambil sama kalian. Inilah yang untuk mama. Emas mama ini yang banyak ini, kolang keroncong yang 8 ini nak, tolong 2 buah saja engkau berikan ke panti asuhan nak. Kenapa begitu mak? Ya, yang selebihnya ambil sama kalian. Itulah yang untuk mama nak. Kita kan enggak Bu, udah hampir-hampir mau mati ya. Hampir mati. Mbak Abu, bukan dia hitungnya mehnya baru lain. Udah hampir-hampir mati lah, tiba di siko kan. Angok api tiawak dari tetangga 200.000. Itulah matinya lain. Itu yang dia pikirkan. Jadi kita ini yuhibbunad dunya wa yansawna akhirat. Cintailah duniamu, jangan lupa hari akhiratmu. Yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Kau cintailah hartamu, tapi jangan engkau lupakan perhitungan. Lihat orang-orang yang pelik, yang menghitung-hitung harta. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan mereka hingga mereka masuk ke liang kubur. Harta ini apalah Bu? Tanpa harta susah membuat orang untuk bahagia, tetapi harta semata tidak menjamin orang untuk bahagia. Apakah yang dikatakan kebahagiaan? Ya, bahagia yang hakiki sebenarnya di dalam surat Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang-orang yang beriman itu akan diberikan kebahagiaan kepada dia kalau dia beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Maka semakin mendekatkan dirilah kita kepada Allah. Karena hidup ini tidak akan lama Bu. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah tipu daya semata. Kalau kita sudah terbujur kaku di tengah rumah nih Bu, mayat kita udah terbujur kaku nih, itu datanglah roh kita kepada suami kita. Kalau kita yang duluan meninggal, kalau suami yang duluan meninggal, datanglah roh suami kepada kita. Bertanya Bu, wahai suamiku, sekian lama aku mencintaimu, sekarang aku sudah tiada, apa yang bisa kau berikan untukku? Andaikan suami bisa menjawab waktu itu, dia akan menjawab, saya cuma bisa mengantarkan jenazahmu sayang ke tempat istirahat yang terakhir. Lalu kami taburkan bunga tanda duka. Cuma itu wahai suamiku? Iya. Dulu kan kita berjanji sehidup semati kan? Iya. Tapi kita kasihan anak-anak kita. Siapa ibu sambungnya? Itu yang dipikirkan Bu. Kemudian pergi lagi roh kita yang beriman itu kepada harta yang telah kita tumpuk-tumpukkan tadi. Kita kan mengira hidup kita ini lama nih. Harta yang telah kita tumpukkan. Wahai hartaku, sekian lama aku mencarimu. Hujan, panas, siang, malam aku mencarimu. Sekarang kau tengok kan, aku sudah pergi. Apa yang bisa kau berikan untukku? Kalaulah bisa mendengar harta tersebut, dia akan menjawab, cuma kain yang 5 lapis inilah yang bisa ku berikan kepada tuan ataupun nyonya. Itu pun sumbangan dari Masjid Gonjong. Sumbangan pula Bu, sumbangan. Cuma itu, ya. Yang selebihnya mana? Yang selebihnya
dibagi-bagikan oleh ahli warismu. Pergilah roh kita kepada mobil CR-V yang baru lunas kemarin di samping garasi mobil sana. Mobil ibu apa? Innova. Wahai CR-V ku, wahai mobilku, sekarang aku sudah tiada. Apa yang bisa kau berikan untukku? Andaikan benda mati itu menjawab, dia akan menjawab, saya cuma bisa mengiringi jenazah nyonya atau tuan ke tempat istirahat yang terakhir. Tapi mohon maaf, nyonya tidak bisa duduk di sini. Loh, saya di mana? Nyonya duduk di ambulan gratis yang ada di belakang sana. Ambulan gratis, kapan disumbangin orang? Loh, siapa yang duduk di sini? Yang duduk dalam mobil nyonya ini sekedar nyonya ketahui teman-teman sosialita nyonya yang selama ini menggosipkan nyonya. Udah jadi mayat makan hati Bu. Nah, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang masa. Nggak ada yang kita bawa Bu. Cobalah kita bercermin diri nanti sampai di rumah. Kalau ada cermin ibu, kaca ibu yang lebih besar lagi, ibu berkacalah. Berdirilah di sana. Semakin hari wajah kita sudah semakin tua. Ibu selfie lah hari ini, kemudian selfie hari ini ibu simpan di memori ibu, lalu selfie lah bulan depan. Pasti selfie hari ini dan selfie bulan depan itu udah ada bedanya Bu. Pasti udah ada bedanya. Walaupun ibu memakai bedak setebal apapun pasti ada bedanya. Kalau enggak gepuk, kurus sedikit. Itu ajanya tuh. Jadi kita nih Bu, jangan banyak harta yang tertinggal dari harta yang dibawa. Silakan ibu yang mau bertanya sebelum kita masuk ke poin selanjutnya.